Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Oke, kita ketemu lagi pada mata kuliah Geografi Budaya pertemuan ke-14. Setelah kemarin kita membahas gender dan seksualitas, dan saya kira karena pertemuan sudah sangat terbatas, maka akan saya lanjutkan pada bahasa-bahasa yang ada pada rasisme. Oke, walaupun sejauh ini rasisme memiliki ranah yang cukup luas dan panjang, dan seringkali rasisme ini memiliki konsekuensi dari mulai diskriminasi hingga sampai pada kekerasan, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Praktek-praktek rasis ini didasari pada ideologi di mana itu semua dapat kita investigasi, dan salah satu pintu masuk dari wilayah tersebut kita bisa menemukan atau mengungkapkan ide-ide atau kepercayaan mereka, keyakinan-keyakinan mereka melalui kajian bahasa, di mana ideologi rasis tersebut secara berulang-ulang diekspresikan. Di sini definisi dari bahasa digunakan dalam baik itu secara visual, baik representasi secara verbal. Kita menggunakan pendekatan historis, dan rasisme ini tidak semuanya sama atau tidak semuanya sejajar, karena praktek-praktek rasisme ini dari satu wilayah dan wilayah lain ini sangat bervariasi tergantung ideologinya dan sejarah dari segala macam perubahan. Sebagaimana Sivanandan telah memberikan pendapatnya bahwa rasisme itu tidak statis dan selalu berubah bentuk, ukuran, wujud, tujuan, dan fungsi bersamaan dengan perubahan-perubahan ekonomi, struktur ekonomi dan struktur sosial, juga tantangan-tantangan sebagai sebuah perlawanan dari suatu sistem. Secara ringkas, rasisme mengacu pada asumsi-asumsi yang secara sadar ataupun tidak sadar diyakini bahwa orang-orang dapat membagi atau mengklasifikasikan atau membedakan berdasarkan perbedaan-perbedaan seperti misalnya perbedaan fisik, secara fisik, biologis, atau kriteria-kriteria biologis lainnya, atau kelas-kelas perbedaan sosial yang secara sistematis yang membuktikan bahwa ada garis yang membedakan atau membatasi perbedaan-perbedaan fisik tersebut. Dari definisi ini keyakinan atau muncul semacam keyakinan atau semacam pandangan atau stereotip bahwa orang kulit hitam itu lebih berbakat dalam musik dan juga atletik dibandingkan orang-orang kulit putih misalnya, seperti itu. Hal itu merupakan keyakinan yang bersifat rasis. Hal juga yang penting di dalam ideologi rasis ini adalah banyak cara untuk melihat bagaimana orang lain dan diri kita berdasarkan kelas atau tingkatan sosial dan juga gender. Rasisme ini pada prakteknya atau pada keadaan sehari-harinya juga berhubungan dengan kapitalisme, patriarki, dan juga perbedaan
struktur yang diasumsikan secara historis dan juga secara geografis. Bagaimana masa lalunya, dari mana dia berasal, gunung, pantai, kota atau desa, hal itu juga dapat menunjukkan struktur rasis tersebut. Berikutnya, pengertian dan definisi rasisme juga berkembang masuk pada keyakinan terhadap perbedaan kebudayaan di sini. Ya, sebagai misalnya budaya rasis yang muncul di Inggris, dalam arti ini contoh kasusnya di Inggris, antara bagaimana mereka orang-orang Inggris England daratan dengan orang-orang Irlandia yang hari ini masih tetap terus terjadi perselisihan yang bersifat sangat-sangat rasis. Pandangan rasisme ini juga ya seperti tadi dikatakan bahwasanya berkaitan dengan bahasa di sini, berkaitan dengan bagaimana sudut pandang seseorang, terutama di sini orang Barat, orang Inggris dalam kasus ini. Konstruksi ras ini dalam analisis bahasa ini direkomendasikan, ada 2 buku di sini dari Gareth Stedman Jones dan Stuart Hall. Nah, di sini juga di dalam bukunya yang berjudul Language of Class atau bahasa dari kelas atau tingkatan-tingkatan sosial ini, antara kelas dengan bahasa ini merupakan sebuah titik temu atau persimpangan bahwa ternyata dalam kelas-kelas sosial tertentu, tingkatan-tingkatan sosial tertentu itu memiliki karakteristik bahasa yang berbeda atau memiliki bahasa yang khas, walaupun mungkin bahasanya sama, entah itu dari sisi dialeknya, cara pengucapannya, atau kata-kata tertentu. Dan di sini juga praktek-praktek bahasa ini juga memiliki konteks, menunjukkan konteks sosial. Dan di sini munculnya kelas-kelas ini tentu saja tidak muncul atau terwujud begitu saja, tapi ini berkaitan dengan tempat-tempat atau kita katakan secara geografis, dan juga proses yang panjang sehingga terjadi hal semacam, terbentuk semacam itu, atau istilahnya secara historis, secara kesejarahan. Dan di sini dulu memang para geografer pada masa itu, pada awal munculnya ilmu geografi, bukan pastinya pada saat itu adalah masa-masa kolonial, sehingga dari sana mereka juga memperkenalkan atau mempelajari variasi-variasi manusia, dan terutama di daerah-daerah untuk menyebutkan dirinya sebagai orang kulit putih dan juga orang-orang kulit berwarna, baik itu hitam ataupun kuning. Nah, di sana ada, dan masa-masa rasis atau istilahnya pandangan-pandangan rasis ini muncul di Inggris pada saat setelah Perang Dunia Kedua. Banyak migrasi antar negara dari negara-negara Asia yang terbawa ke Eropa, dan lalu kemudian orang-orang Eropa yang tertinggal di negara-negara kolonialnya itu muncul banyak sekali dampak atau pemaknaan yang muncul. Jadi bagaimana misalnya seperti di Indonesia, bagaimana orang Indonesia memandang bule, bagaimana, atau orang kulit putih, bagaimana stereotip atau mereka memandang antara orang berkulit kuning, orang berkulit coklat, orang berkulit hitam, dan juga memandang mereka sendiri. Jadi, dan di sana tentu saja terdapat perbedaan-perbedaan, atau mereka membedakan baik itu secara
kelompok yang berbeda, ataupun secara tingkat-tingkat ada kelas yang tinggi, ada yang lebih rendah. Dan ini juga akhirnya juga muncul pada tidak hanya per etnis, tapi bagaimana etnis-etnis tertentu atau ras-ras tertentu itu masing-masing mereka juga memiliki pembedaan secara seksualitas, dalam arti memiliki pembedaan seperti gender yang kita bahas kemarin. Jadi bagaimana seorang perempuan itu di kebudayaan tertentu mungkin ditinggikan, tapi di kebudayaan lain sangat-sangat direndahkan. Bahkan mungkin perempuan dianggap beberapa yang tanpa arti, atau bahkan dianggap sebagai komoditas yang bisa dipertukarkan, seperti itu. Oke, lalu ada juga kalau yang tadi kita lihat bahwa orang kulit putih lebih kurang berbakat dalam atletik atau olahraga dibandingkan dengan kulit hitam. Lalu kemudian tentang musik, orang kulit hitam lebih berbakat dalam hal musik dan lain sebagainya. Ini juga ada penjelasan bahwa perbedaan warna kulit itu ditentukan oleh iklim. Orang berkulit gelap itu kecenderungannya, atau mereka katakan itu masalah faktor dari mana mereka berada. Secara geografis tempatnya berbeda, secara klimatologis iklimnya berbeda. Seperti misalnya mengapa orang-orang itu berkulit putih dan pucat, itu karena mereka jarang mendapatkan matahari, dan artinya mereka tinggal di daerah dingin, di daerah beriklim dingin. Sementara mereka yang berkulit hitam itu berasal dari daerah-daerah yang panas, mereka menjadi hitam karena terbakar sinar matahari dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita bisa melihat ada pandangan determinis di sana, bahwa lingkungan geografis, lingkungan sekitarnya di mana seseorang itu berada itu mempengaruhi bagaimana bentuk-bentuk fisik dan juga kebudayaan suatu ras atau suatu bangsa. Dan kemudian muncul antara ketika ada perbedaan ras, mereka berinteraksi dengan satu ras dengan ras lain, akhirnya masing-masing muncul stereotip. Seperti misalnya stereotip, atau di sini disebutkan sebagai mitos-mitos bahwa orang-orang Asia itu seperti apa sih karakteristiknya. Seperti misalnya ketika mereka membedakan orang Asia Barat atau orang-orang bangsa Arab, orang-orang bangsa India, bangsa Cina, dan Asia Tenggara. Mereka katakan jika itu stereotip dari orang Arab biasanya dikatakan radikal, tertutup, keras, dan lain sebagainya. Sementara untuk orang-orang Asia seperti misalnya orang-orang India, Cina, dan Asia Tenggara atau Asia Timur seperti itu dikatakan bahwa mereka rata-rata adalah pekerja keras. Mereka dilihat secara fisik, dilihat sebagai sesuatu yang eksotis, sesuatu yang unik, tapi memiliki sebuah keindahan, daya tarik yang berbeda. Lalu, sementara tadi kita katakan bahwa mereka atau orang-orang Barat melihat orang-orang Timur sebagai memiliki karakteristik tertentu. Memang mereka dikatakan relatif pasif. Tapi di sisi lain ada diistilahkan bahwa pada ras tertentu itu dikatakan mereka memiliki kebudayaan orientalis. Orientalis itu seperti misalnya Cina, Jepang, dan bagian-bagian Asia paling timur. Di sana dikatakan bahwa ketika kita membayangkan tempat Asia Timur, bukan kita tapi orang Barat membayangkan Asia Timur, itu adalah suatu wilayah koloni
wilayah dari sasaran dari imperialisme mereka, merupakan sumber kekayaan, sumber yang di mana sumber daya alam di sana didapat, di tempat kita didapat. Dan sejak saat masa imperialisme modern sampai hari ini, dibayangkan juga atau ada stereotip atau ada pandangan bahwa Cina, Asia Tenggara dan juga Jepang dan lain sebagainya itu merupakan sebuah ruang atau suatu tempat atau suatu masyarakat di mana di sana adalah suatu tempat dapat ditanamkannya berbagai macam ideologi positivis, ideologi sosialis, ideologi liberal yang sampai hari ini di wilayah Asia Tenggara, wilayah kita terdapat atau menjadi sasaran bagi berbagai macam faham dan ideologi, dan di situ dianggap sangat-sangat laris. Dan ada di beberapa negara, di beberapa tempat yang memiliki ideologi dominan, seperti misalnya di Republik Rakyat Cina sana memiliki ideologi dominan sosialis komunis, lalu kemudian Vietnam dan lain sebagainya, lalu kemudian beberapa liberal seperti Malaysia dan Filipina, lalu kemudian di Indonesia yang ada berbagai macam beraneka ragam di sini, berbagai macam ideologi sebetulnya sungguh banyak di Indonesia. Dan itu pun juga tempat di mana orang-orang Barat menciptakan atau memproduksi kelas-kelas dan kesenjangan kelas. Maksudnya ada tingkat orang tinggi, tingkat dengan status sosial dan kekayaan yang sangat kaya, lalu kemudian ada masyarakat yang menengah dan ke bawah, seperti juga warisan dari orang Barat dulu, bahwa ada tingkatan-tingkatan tertentu, bahwa ras mereka adalah nomor 1, ras nomor 2 adalah ras tertentu yang jago dalam masalah ekonomi, dan para bumi putra adalah ras atau etnis dengan tingkatan sosial terendah. Dan apakah ini masih diwariskan sampai hari ini? Apakah Anda masih menganggap bahwa orang bule atau orang dari luar negeri, orang dari negeri lain jauh lebih tinggi dibandingkan kalian? Nah, ini kita saatnya refleksi di geografi budaya saat ini. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu untuk bahasa dan rasisme. Masih ada 2 pertemuan lagi, masih ada 2 video lagi, yaitu tentang bahasa dan politik. Lalu yang terakhir nanti agenda geografi budaya kita akan bawa kemana dan apa saja yang akan dikaji. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata lino bajuramin kasaruga, bahasa ingat kajubata. Salam, tetap sehat selalu.